Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini SMK Negeri 12 Malang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita awali acara pada kegiatan kali ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Sami'ul Basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel.
dengan firman, janganlah kamu mengambil perlindungan selain aku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita hingga kita dapat memperingati peristiwa luar biasa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra dan Mi'raj. Anak-anakku yang saya cintai, mari kita sama-sama menjadikan perjalanan Isra Mi'raj ini, atau bisa dikatakan perjalanan Nabi Muhammad ini, yang harus kita warisi adalah peringatan Isra Mi'raj ini merupakan suatu aktivitas yang bermanfaat. Aktivitasnya dapat menambah nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah serta kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama sholat 5 waktu yang menjadi dasar-dasar agama Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin, santun, literat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj adalah suatu momentum besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam rangka menghibur Rasulullah SAW yang telah ditinggal wafat oleh 2 orang yang dicintainya, yaitu Sayyidina Abu Thalib, paman beliau, dan Sayyidah Khadijah, istri tercinta beliau. Abu Thalib adalah paman beliau yang selalu melindungi Rasulullah SAW ketika berdakwah, selalu melindungi beliau dari perlawanan suku Quraisy pada saat itu, suku Quraisy yang sangat menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kedua adalah istri beliau Sayyidah Khadijah yang meninggal setelah 3 hari wafatnya Abu Thalib. Istri Khadijah adalah seorang perempuan yang kaya raya yang pertama kali mendukung Rasulullah SAW dalam berdakwah. Semua hartanya, jiwa dan raganya dia wakafkan kepada Rasulullah SAW demi tercapainya dakwah Islam. Hingga di akhir hayatnya pun Sayyidah Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, jika engkau mengalami kekurangan harta, kekurangan modal dalam berdakwah sepeninggalku nanti, maka juallah tulang belulangku untuk memenuhi kebutuhan dakwahmu." Itu yang paling meninggalkan kesan yang amat dalam bagi Rasulullah SAW terhadap istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang paling penting dari Isra Mi'raj adalah ajaran tentang sholat 5 waktu. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya yang diterima di langit dalam proses Isra Mi'raj adalah sholat. Sedangkan ibadah yang lain termasuk puasa, zakat, dan haji diperintah oleh Allah namun dengan perantara malaikat Jibril, tidak langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai sesama muslim, mari kita saling mengingatkan untuk tidak akan melupakan waktu sholat, dan sholat adalah tiang agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Para anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya oleh Allah dijadikan yang putra-putri yang solih-solihah, sehat, dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan makhluk yang istimewa, dan oleh Allah diberikan peristiwa yang istimewa pula, yakni Isra' Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya apabila kita memetik dari peristiwa yang istimewa, maka hasil petikan-petikan hikmah itu akan menjadi petikan yang istimewa juga. Hal yang istimewa, yang hikmah yang bisa kita petik dalam peristiwa Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj, yang pertama adalah ketika beliau melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Rasulullah SAW tidak langsung saja dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha? Ini ada hikmah yang bisa kita ambil, yakni untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala kita harus silaturahim, menggunakan wasilah kepada orang-orang soleh terdahulu. Sebagaimana Rasulullah SAW ke Masjidil Aqsa, di sana banyak makom para anbiya, makom para nabi, makom para rasul. Jadi di sana Rasulullah SAW untuk mengambil keberkahannya. Di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi untuk menuju Allah kita harus bertawassul, muwasilah terhadap wali-wali, para ulama yang telah mendahului kita, dengan berziarah tawassul kepada beliau. Yang kedua, peristiwa yang sudah ada ketika Rasulullah ke Sidratul Muntaha, yakni Mi'raj. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu ummati darbaini." Ketika itu Rasulullah melihat ternyata umatnya ada dua golongan. Yang pertama, asyaddu bayadun minal qirtas. Yang kedua, wadarbun alaihim thiyabun romad. Yang pertama golongannya umat Rasulullah SAW yang ketika itu ditampakkan kepada Rasulullah pakaiannya putih sekali. Yang kedua pakaiannya agak abu-abu. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadza?" Jibril menjawab, "Alladzina khalatu amalan sholihan wa akharon sayyi'an." Ya Rasulullah, yang abu-abu itu umatnya panjenengan yang melakukan taat iya, maksiat juga iya. Kesimpulannya bagaimana? Umat Rasulullah juga ada yang abu-abu. Warna pakaiannya adalah abu-abu ketika itu, adalah yang masih taat tapi juga masih maksiat. Apa hikmah yang kita bisa ambil? Kalau kita seumpama belum bisa meninggalkan maksiat, maka jangan sampai meninggalkan taat. Utamanya adalah sholat. Mungkin kita tidak bisa meninggalkan maksiat yang lain, piye-piye kudu sholat. Karena sholatlah dalam hadis Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Nanti di akhirat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholatnya. Jangan khawatir, walaupun seumpama kita masih melakukan keduanya, dalam istilahnya apa? STMJ, sholat terus maksiat masih jalan, insya Allah itu masih tergolong umatnya Rasulullah SAW, walaupun dalam baris yang abu-abu. Gak apa-apa, yang penting kita termasuk masih dalam umatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, peristiwa yang ketika itu ditampakkan kepada Rasulullah SAW, ada segolongan manusia yang berenang di sungai darah dan nanah, dan di mulutnya ada bara api. Rasulullah tanya, "Ya malaikat Jibril, apa yang dilakukan orang ini di dunia kok semacam ini?" Malaikat Jibril menjawab,
akilur riba. Ya Rasulullah, merekalah orang-orang yang memakan harta riba. Maka dari itu sekarang ini diusahakan dengan sebetul-betulnya kita harus bisa memilah dan memilih mana transaksi yang mengandung riba dan transaksi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, anak-anak semuanya yang saya cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam momentum Isra Mi'raj ini kita sejenak merenung bagaimana sebenarnya di dunia ini adalah merupakan hal yang nantinya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kita telah dibocorkan informasi ini oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana nanti keadaan di akhirat. Maka mari kita teguhkan lagi iman kita bahwasannya hidup di dunia ini bukan untuk di sini tapi untuk di akhirat nanti. Sekian dari saya, bila ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hikmah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, dengan tujuan dan maksud dengan kita melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita mereplay ikatan kita kepada sejarah baginda Rasulullah SAW ketika diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadah sholat sebagai oleh-oleh dari pelaksanaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di mana ibadah sholat merupakan ibadah yang sangat istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan kepada Nabi sendiri tanpa melalui malaikat Jibril. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain, misalnya walaupun statusnya sama-sama wajib, misalnya ibadah puasa, ibadah haji, perintah zakat dan seterusnya. Ibadah selain sholat itu oleh Allah Subhanahu wa taala diwilayatkan malaikat Jibril. Akan tapi sholat merupakan ibadah yang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ini merupakan suatu hal atau suatu ibadah yang sangat luar biasa bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mengingat-ingat akan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Dan yang kita harapkan adalah syafaat baginda Rasulullah SAW. Adapun dampak atau kaifiyah atau hal yang ada pada sholat sebagai ibadah yang sangat istimewa bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, kata Allah. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu bagaimana sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Yang tentunya sholat itu yang memenuhi syarat dan rukunnya. Ketika kita sholat, kita tahu pakaian kita atau sebagai syarat, pakaian kita harus suci, tempat kita harus suci, harus punya wudhu dan seterusnya. Kita tahu batal-batalnya sholat dan tahu rukun-rukunnya sholat. Dan yang tidak kalah pentingnya, sholat itu dilaksanakan dengan berjamaah. Dengan sholat berjamaah itu kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Bedanya sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu sangat jauh. Kalau sholat sendiri mendapatkan pahala 1, dan itu pun kalau sempurna, mulai takbiratul ihram sampai salam kita selalu ingat pada Allah, selalu khusyuk. Tapi kalau sholat berjamaah, ya bahasa kita walaupun kita banyak ngelamunnya, banyak tidak khusyuknya, asalkan ada orang yang khusyuk dalam sholat jamaah itu, maka semuanya diterima. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan.
bisa bermanfaat bagi kita semua, dan harapan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dari dunia sampai di akhirat kelak. Dan kita tutup dengan berdoa bersama, mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak yang soleh dan solihah, anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak sekalian yang saya hormati, marilah acara kita, materi kita tutup dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita terima dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwalil afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati dalamat. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi walil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri walid dair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban barakan fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Serangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW telah usai kita laksanakan semuanya. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 12 Malang pada kesempatan kali ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.